Pertama adalah berdoalah kepada Allah supaya kita diberikan hati yang selalu ridho kepada takdirnya Allah. Orang yang selalu berdoa supaya dia diberikan oleh Allah kelapangan hati untuk menerima takdir adalah orang yang akan selalu dibantu oleh Allah untuk menerima takdirnya Allah. Kemudian yakin dengan pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu selalu tidak terduga. Harus yakin pertolongan Allah itu datang. Kemudian yang ketiga, kalau sedang mendapatkan takdir yang buruk, usah diumbar-umbar, rahasiakan. Allah semakin senang kalau setiap masalah yang kita jumpai private saja, hanya kita yang tahu dan Allah yang tahu. Semakin sedikit yang tahu, semakin Allah menurunkan pertolongan untuk menyelesaikan masalah itu. Yang keempat, harus meyakini pahala yang besar. Kalau semua dimudahkan untuk kita, malah kita bingung dari mana kita mendapatkan pahala kesabaran. Kemudian yang kelima, meyakini semua orang itu diuji. Orang itu semuanya akan diuji. Jangan merasa kitalah yang paling tragis hidupnya. Bukankah para nabi, para rasul diuji dengan keluarganya? Nabi Adam dengan anaknya, Nabi Lot dengan istrinya, Nabi Nuh dengan anaknya dan istrinya, Asia dengan suaminya, Maryam dengan keluarga besarnya, Ibrahim dengan bapaknya, Rasulullah dengan pamannya. Coba kalau kita mikir, kenapa keluarga para nabi itu mereka mendapatkan ujian? Harusnya keluarga nabi itu role model kehidupan orang yang beriman, istrinya beriman, anak yang beriman, bapaknya beriman. Kan harusnya begitu, karena mereka role model kehidupan orang yang beriman. Tapi kenapa justru keluarga para nabi itu juga mendapatkan ujian? Karena Allah ingin menyampaikan kepada kita, kalau nabiku aja aku uji dengan keluarganya, apalagi kamu bukan nabi, bukan rasul. Kemudian apa? Sibukkanlah dengan nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Selalu ada alasan kenikmatan yang bisa menjadikan kita paham. Allah itu kalau mengirimkan satu ujian, Allah tambahkan kenikmatan di tempat yang lain. Karena Allah kalau nutup satu pintu, Allah buka pintu yang lain. Kalau Allah mengambil sesuatu, Allah tambahkan di tempat yang lain. Kita kadang-kadang itu lupa. Kita fokus sama ujian itu, tetapi melupakan nikmat-nikmat yang besar yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Dan yang membuat kita amnesia terhadap kenikmatan itu siapa? Syaitan. Selalu ada nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah memberikan kepada kita keridhaan kepada takdir atas semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Iman itu tidak hanya diukur dari sholat, iman itu tidak hanya diukur dari sedekah, tapi iman itu diukur dari kekuatan hati untuk ridho kepada takdirnya Allah. Yang dijadikan spotlight oleh Allah ketika melihat makhluk dan melihat manusia itu bukan hanya ibadah kita, tapi keridhaan yang ada pada hati kita dan jiwa kita. Semoga Allah memberikan kita keridhaan. Ya Allah, kami meminta kepadamu ridho kepada takdirmu dan apa yang kau tetapkan, karena kami tahu takdirmu itu tidak pernah salah dan takdirmu tidak pernah zalim kepada setiap hambamu yang senantiasa beriman kepadamu.